Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh. Qala telah bersabda An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan. Tidaklah menjadi al-abdu seorang hamba, baik di langit, hamba yang gaib, maupun di bumi, hamba yang nyata. Tidaklah seorang hamba mukminan benar-benar menjadi mukmin hatta yakuna wasulan, sehingga si hamba itu benar-benar wasul, terus berupaya keras, lemah lembut, menyambung tali silaturahim, bukan malah kasar menyebar ujaran kebencian, meskipun ngaku-ngaku keturunan siapapun, meskipun berbaju apapun. Enggak boleh. Hamba tidak benar-benar menjadi mukmin, tidak benar-benar menjadi mukmin kecuali dia benar-benar wasul. Maksudnya mutalattifan, dia lemah lembut, linnasi kepada sesama umat manusia, sehingga terus menjalin ukhuwah, golek bolo gak golekmu musuh. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman, dan seorang mukmin tidak bisa benar-benar wasul, lemah lembut, bersilaturahim kepada pihak manapun, hatta yakuna musliman, sehingga dia benar-benar muslim. Maksudnya mungqadan, menjadi orang yang patuh, enggak mokongan, manut enggak mokong. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi, dan seorang tidak bisa benar-benar menjadi muslim sehingga semua orang lain selamat terhindar dari keusilan tangannya dan lesannya. Kalau ingin benar-benar muslim, ayo berupaya sekuat tenaga, tidak mengganggu, tidak usil, tidak zalim, tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain, baik dengan tangan maupun lesan. Maksudnya orang kalau ingin benar-benar muslim, fala yu'zi, jangan menyakiti annasa, umat manusia yang lain, bilisanihi, dengan lesannya, wala tidak pula biadihi, dengan tangannya, wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Orang tidak bisa benar-benar muslim sehingga dia punya ilmu ngaji. Kalau enggak ngaji, enggak punya ilmu, bisa jadi merasa tauhid ternyata musyrik, bisa jadi merasa iman ternyata munafik, bisa jadi merasa muslim ternyata nyun sewu kemusyrikan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang enggak bisa benar-benar muslim kecuali kalau dia berilmu. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan, dan tidaklah orang menjadi benar-benar alim sehingga mengamalkan ilmunya. Wala yakunu bil ilmi amilan, orang tidak bisa benar-benar mengamalkan ilmu hatta yakuna zahidan, kecuali kalau dia benar-benar zuhud. Sulit mengamalkan ilmu kalau kedonyan, sulit mengamalkan ilmu kalau terlalu serakah, bernafsu, ambisius, ya. Ingin benar-benar mengamalkan ilmu harus berorientasi akhirat, dunia sekedar untuk bekal. Wa zuhdu tarku rahatid dunya talaban ar-rahatal akhirah. Atau begini, alifnya enggak usah itu. Talaban li rahatil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan kenyamanan-kenyamanan dunia
guna mengejar kenyamanan kebahagiaan akhirat. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Orang tidak bisa benar-benar zuhud sehingga dia benar-benar wirai. Wal wara'u mulazamatul a'mal al jamilah. Wirai, hati-hati menghindari barang makruh, menghindari barang syubhat. Apa wirai? Mulazamatul a'mal, senantiasa melakukan amal-amal al jamilat yang bagus-bagus, yang remeng-remeng enggak mau. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan man la wara'alah? Bagaimana mungkin orang menjadi zuhud, orang yang tidak ada sifat wirai lahu baginya. Tawarra'a amma laisa lak summa zhad fima laka. Tawarra' berwirailah kamu amma dari apa-apa laisalak yang bukan menjadi milikmu. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Kalau sudah wirai, summa zhad, baru zuhudlah kamu fima dalam harta laka yang menjadi milikmu. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Orang tidak bisa menjadi wirai sehingga dia kecuali kalau dia itu mutawadhi, tawadhu, andap asor. Kalau orang senangnya tampil yang top-top, mesti kalau kepingin tampil top-top, sepatu top, kelambi top, celana top, HP top, kepingin jreng, akhirnya berkebutuhan tinggi. Ketika berkebutuhan tinggi, duit kurang, ngambil haknya orang lain. Susah orang wirai kalau dia tidak tawadhu, andap asor, tampil apa adanya. An Anas bin Malikin qala, ngucap si Anas, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda. Nabi itu menjenguk orang sakit kalau sempat. Wa yusayyi'ul janaiz. Nabi juga mengiring janazah. Wa yarkabul himar. Nabi juga terima naik himar. Itu loh. Kendaraannya Nabi enggak harus yang baik-baik. Himar mau, kuda mau, onta mau. Wa yujibu da'watal abdi. Nabi juga mendatangi undangan seorang budak. Ada budak, ada acara makan, walimah kecil-kecilan, merawuhkan kanjeng Nabi. Asal sempatnya Nabi juga mau rawuh. Enggak ada jaimnya Nabi itu. Enggak ada sombongnya. Waruwiyat diriwayatkan annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man kana hasanas surati fi hasabin la yashinuhu mutawadhi'an. Benar ya? Kana min khalisi ahlillah yaumal qiyamah. Man barang siapa kana adalah hasanas surati, bagus rupanya, ganteng, ayu, fi hasabin, dalam kedudukan sosial derajat, la yasinuhu, yang tidak membuatnya celah, yang tidak membuatnya aib, mutawadhi'an, dia juga bertawadhu, andap asor. Orang yang ganteng derajatnya tinggi terus tawadhu, top sudah. Orang ganteng derajat tinggi, anak wong top tapi andap asor, kana maka jadilah ia min khalisi ahlillah, termasuk yang khusus di antara wali-walinya Gusti Allah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Nuaim. Wala yakunu mutawadhi'an hatta yakuna arifan binafsih. Orang tidak bisa benar-benar tawadhu kecuali dia mengerti tentang dirinya sendiri. Siapa sih dulu mani? Nanti kalau mati dimakan set, kembali menjadi tanah busuk, tinggal jadi jerangkong. Ayo, teman kati ngendelne gantenge dipangan set, ngendelne ayune dipangan set, ngendelne gagah dipangan set. Dulu dari mani, ya.
Orang tidak bisa tawadhu kecuali mengerti siapa dirinya. Mati bisa mati husnul khotimah enggak bisa menjamin. Selamat dari bentaan mungkar nakir enggak bisa menjamin. Bisa lulus hisab enggak bisa menjamin. Itulah manusia lemah. Ojo kakean pola qala syair, berucap si seorang penyair, ya bena adam la taghrurka afiyatun alaika syamilatun fal umru ma'dudun ma anta illa ka zar'in inda khudratihi likulli syai'in minal afati maqsudun fa in salimta minal afati ajma'iha fa anta inda kamalil amri mahsudun. Ya bena Adam la taghrurka afiyatun alaika syamilatun fal umru ma anta illa ka zar'in inda khudratihi likulli syai'in minal afati fa in salimta minal afati ajma'iha fa anta inda kamalil amri sankas. Ya bena adamala alaika syamilatun fal umru ma anta illa ka zar'in inda likulli syai'in minal afati fa in salimta minal afati ajma'iha fa anta Ya bena Adam, wahai anak Adam, la taghrurka, jangan menipu kamu, jangan terbuai, jangan terbujuk kamu, afiatun oleh situasi keadaan sehat wal afiat. Sehat wal, aku top mas, umurku dawa, sehat loh, delok. Jangan terbuai, tertipu dengan kondisi seperti itu. Syamilatun yang sempurna, menyeluruh, alaika atas dirimu. Toh namanya umur itu terbatas, suatu saat mesti mati. Fal umru, karena umur itu mas, makdudun bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Ma anta illa kazara'in inda khudrati, tiadalah engkau kecuali hanya seperti tanaman inda khudrati ketika masih hijau, hijau top berbunga, Masya Allah. Tapi namanya tanaman rawan terkena penyakit, rawan terkena hama. Maksudun tanaman itu maksudun tanaman itu akan dituju menjadi sasaran liku disain bagi segala sesuatu minal afati dari berbagai macam penyakit, ya apa enggak? Tanaman itu akan menjadi sasaran bagi segala penyakit. Fa in salimta minal afat, jika kamu bisa selamat terhindar dari berbagai penyakit, hama, ajma'ah semuanya, mulai awal sampai tua enggak pernah sakit, oke lah. Tapi pada akhirnya saatnya zaman juga ibarat tanaman, dipanen juga lah. Ibarat kelapa, dari pentil, dari jadi beluluk, jadi cengkir, jadi degan, selamat terus, enggak pernah. Tapi toh pada akhirnya wis garing wae diunduh, ya. Masuk enggak gelem diunduh. Fa'anta, maka engkau inda kamalil amri, ketika sudah sempurna, mahsudun akan dipanen. Mesti akan dipanen. Hari ini, mulai tadi malam hari ini,
Itu tanggal hari wafatnya Mbah Hashim Asy'ari. Ya, kita berfatihah untuk beliau. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajatnya tinggi, semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin diberi kesempatan untuk mensyafaati murid jamaah dalam jumlah yang lebih banyak. Ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal arwah jami'il muslimin wal muslimat aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa masyayikhana wa muallimina wa dhabil huquq alaina wa man awsana istawsana bidu'a khususan li hadratil syekh Kiai Al-Hajj Muhammad Hashim Asy'ari ghafarallahu lahu dhunubah wa usulihi wa furi azwajihi wa dhurriyyati wa talamidhi wa atba'ihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكون عارفا بنفسه. Orang tidak bisa menjadi arif binafsih. Orang tidak bisa mengerti benar tentang dirinya hatta yakuna aqilan fil kalam. Kecuali benar ya, kecuali kalau dia benar-benar berpikir, merenung di dalam omongannya. Ngomong dipikir, lek ono manfaate ngomong, lek ora ono manfaate ra usah ngomong. Kalau terlalu ingin ngomong, bernafsu, berambisi, menengok. Sebab kalaupun sampean ngomong, itu sebetulnya nuruti nafsu. Dalam forum diskusi, seminar, sampean berambisi ingin menyampaikan. Ditahan. Sekalipun idenya benar. Kenapa idenya benar enggak usah diomongkan? Apa gunanya ide benar, pikiran benar, pendapat benar, tapi dibalut disampaikan dengan penuh nafsu. Enggak baik. Mending zaman pesan ke teman zaman, Mas tolong usulkan begini. Biar yang ngomong teman sampean yang enggak bernafsu. Nah, kalau sekiranya sangat ingin berbicara, tahan. Nah, kalau enggak ingin sangat berbicara, biasa-biasa saja, murni ingin menyampaikan kebenaran baru ngomong. Biasanya secara konten benar, kalau bernafsu, itu dia memperalat kebenaran itu untuk kepentingan nafsunya. Qala Bishr bin Haris, idza a'jabakal kalam fasmut. Jika benar-benar tertarik buat Anda al-kalamu ngomong, fasmut, diamlah. Wa idza a'jabaka somtu, jika benar-benar tertarik untuk diam, fatakalam, maka ngomong. Jadi kalau lagi enggak mood untuk berbicara, malah berbicara. Kalau lagi mood ingin bernafsu, ingin berbicara, kebetulan dalam forum ono calone, ono pacare, kepingin usul, kepingin menunjukkan siapa saya, enggak usah ngomong, ya, pamer jadinya. Wal maqalatu tsaminah, maqalah yang ke-8, qila dikatakan, Ra'a melihat Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, faqihan orang yang alim, kiai, maksudnya aliman fil fiqhi. Dia melihat orang alim tentang fikih, tapi sayang raghiban fid dunya. Dia senang dunia, gila harta. Maksudnya mutawajihan, dia madep berkonsentrasi ilaiha kepada keduniaan. Tapi alim ulama. Faqala mengucap Yahya bin Mu'ad, ya sahibal ilmi was sunnah, wahai kiai yang mengerti tentang ilmu dan sunnah, yakni ilmu hadis Nabi, ilmu tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusurukum qaisariyah, istanamu ibarat istana Kaisar Romawi. Yang memiliki ulama tapi rumahnya kayak istana Raja Kaisar Romawi. Maksudnya diarukum al-kabiroh, rumahmu yang gede-gede, Kaisariyah,
seperti rumah para kaisar. Lafat Qaisariyah nisbatun dinisbatkan ila Qaisar pada lafat Qaisar wa huwa Malikur Rum. Qaisar itu adalah gelar dari raja Romawi ketika itu. Wa buyutukum Kisrawiyah, rumah-rumahmu bagaikan raja-raja Persia. Lafat Kisrawiyah itu nisbatun dinisbatkan ila Kisra wa huwa lafat Kisra itu Malikul Furs, gelar dari raja Persia. Maniku apa? Tampilnya kayak ulama tapi kedunyan. Wa masakinukum Qaruniyah, tempat tinggalmu, perkampunganmu seperti Qarun. Ya, kayak Qarun, nisbatun dinisbatkan ila Qarun kepada si Qarun min qaumi Sayyidina Musa, dia termasuk umatnya Nabi Musa alaihi salam. Wa abwaakum Talutiyah, pintu-pintu gerbangmu seperti pintu gerbangnya Talut, nisbatun dinisbatkan ila qaumi Talut, kaumnya Nabi Talut. Kana minal muluk, Talut adalah termasuk raja-raja. Wa abwabu buyutim aliyah, pintu-pintu gerbang rumah mereka tinggi-tinggi, berpagar tinggi. Dulu itu, ini depannya dalam itu kan las-lasan itu. Depannya dalam itu, las-lasan miliknya Cina. Yang ngelas dulu Pak Tris, sekarang Ketua RW. Itu cerita kepada saya dapat proyek ngelas pintu gerbang rumah di Kedung Kandang situ. Alhamdulillah Kiai angsal garapan. Napa? Ndamel pintu gerbang rumah di Kedung Kandang situ. Berapa nilainya? 140-an juta. Pintu gerbangnya tok itu 140 juta. Itu kira-kira sudah 15 tahunan yang lalu. Kalau sekarang nilainya bisa 200 juta. Itu hanya pintu gerbang. Nah kita 200 juta wis dadi rumah, nah dia masih jadi pagar. Setelah itu jadi, lalu saya kadang kalau lihat, pas lewat Kedung Kandang tak tunjukkan, ini rumahnya si Fulan. Dulu yang ngelas di depan kita itu. Jarak hanya berapa hari. Dia bersenang-senang dengan keluarganya, main speedboat di Karangkates. Kena pusaran kayaknya dia. Terus apa? Masuk di situ mati. Jadi apa? Istananya jadi, pintu gerbangnya yang kayak Talut itu juga baru jadi. Jarak berapa hari terus ditinggal mati. Hanyut di Karangkates itu. Lho ngene iki lho Mas, donya itu. Halo. Mbok yo biasa-biasa. Perkara rezeki melimpah kan bisa tuh untuk keponakan yang belum beres apa sekolahnya, kuliahnya, sopo-sopo begitu. Tidak untuk wah-wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabukum jalutiyah, baju-bajumu kayak bajunya bangsa Jalut. Jalut itu nisbatun dinisbatkan ila Jalut, Raja Jalut. Alladzi qatalau yang telah berhasil membunuhnya. Siapa yang membunuh Jalut? Sayyiduna Dawud alaihis salam. Wa madhahibukum madhabmu, cara hidupmu, maksudnya turukukum fiddin, torikoh-torikohmu di dalam beragama, syaitaniyah, bongso setan, tukang ngakali, koyok-koyok agama tapi ngakali. Wadiya'ukum, aset-asetmu, maksudnya iqaratukum pekarangan-pekaranganmu, sina'atukum pabrik-pabrikmu, aset pokoknya, propertimu, marwaniyah,
bangsa Raja Marwan. Nisbatun itu dinisbatkan ila Marwan bin Hakam. Kana min muluki Syam. Dia adalah termasuk raja-raja negeri Syam. Min auladi dari anak cucu Hakam. Wa wilayatukum, wilayahmu alal bilad, kekuasaanmu atas berbagai negeri, Fir'auniyah, seperti Fir'aun, diktator, otoriter, nisbatun dinisbatkan ila Fir'aun. Wa qudatukum, para qadimu, para hakim-hakimmu, ajiliyah, mereka tergesa-gesa. Kalau menvonis, enggak berpikir panjang, dok, gitu aja. Sehingga banyak yang terdolimi. Maksudnya mustajilun, mereka semua tergesa-gesa fil ahkam, dalam menjatuhkan vonis hukum, min ghairi fikrin, tanpa mikir-mikir. Ashabu riswah, penerima sokoan. Apa sokoan itu? Suap. Wa huwa ma yu'ti syakhsu lil hakim. Riswah, suap adalah sejumlah uang yang diberikan orang kepada sang hakim, liyahkumalahu, agar hakim memutuskan hukum baginya, memenangkan dia. Au yuhammiluhu, atau ingin mempengaruhi hakim, ala mayurid, atas apa yang dia inginkan. Rasyasah, suka bujui, menipu, maksudnya aidihim, tangan-tangan mereka, bil khianah, dengan khianat, rasyasah kama fil asas. Rasyasah banyak cipratan-cipratan, enggak bersih. Kama fil asas, seperti yang tersebut di dalam kamus al-asas. Wa a'immatukum, pemimpin-pemimpinmu, jahiliyah, bangsa jahiliyah. Fa'ainal Muhammadiyah, lalu mana ajaran tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal penampilannya kayak ulama. Fa'aina as-siyar, siyar itu jamak dari sirah. Siratun, siratani, siyar. Fa'aina as-siyarul Muhammadiyah, mana sirah-sirah, perilaku-perilaku yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair, ayyuhal munaji rabbahu bi anwa'il kalami wa talibu maskanu fi daris salam. Wahai orang yang bermunajat kepada Allah Tuhannya, bi anwa'il kalam, dan dengan berbagai macam bahasa. Wa talib, wahai orang yang sedang mencari maskanahu, tempat tinggalnya, fi daris salam, di surga. Wal musawwif, wahai orang yang menunda-nunda li taubati, taubatnya, aman ba'da amin, tahun demi tahun. Wa ma araka munsifan li nafsika bainal anam. Aku tidak melihat, kenapa aku tidak melihat dirimu, munsifan, orang yang benar-benar insaf, tulus, li nafsika, pada dirimu sendiri, bainal anam, di antara umat manusia. Innaka law rafaqta yaumaka ya ghafilu bisyam. Innaka sungguhlah engkau, law rafaqta, andai kamu menemani yaumaka, harimu, ya ghafil, wahai orang yang lengah, bisyami, dengan berpuasa, wa ahyaita, dan kau menghidup-hidupkan, tulalailika, sepanjang malammu, bil qiyam, dengan bangun malam, waqtasorta bil qalili minal ma'i wa ta'am, dan kamu mencukupkan diri, membatasi sedikit saja, baik itu air, minum maupun makanan. Andai kamu begitu, lakunta ahra antana la syarafal maqam. Lakunta, niscaya engkau menjadi ahra, lebih pantas, antana la, bisa memperoleh, syarafal maqam, kedudukan yang mulia, wal karamatal azimah, dan kemuliaan yang agung, mir rabbil anam, dari Allah Tuhannya umat manusia.
waridwan dan keridhaan al-akbar yang paling agung min dzil jalali wal ikram dari Allah yang punya sifat agung dan mulia. Qala syair min bahri tawil, berkata seorang penyair dari bahar tawil, faulun mafailun takhayyar khalilan min fi'ali ka'innahu qarinul fata fil qabri maka na yaf'alu fa in kunta mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi yarda bihi Allahu tushghalu falan yashabal insana min ba'di mautihi ila qabrihi illal ladzi kana ya'malu ala innamal insanu dhaifun li ahlihi yuqimu qalilan indahum summa yarhalu. Takhayyar, pilihlah olehmu khalilan teman. Milih teman dari mana? Min fi'alika, dari perbuatanmu sendiri. Innahu sungguhlah qarinul fata akan menjadi teman seorang muda fil qabri di alam kuburnya. Apa yang akan menemani menjadi teman? Maka na ya'malu, apa-apa yang telah dia yaf'alu, dia kerjakan. Fa in kunta masghulan bi syai'in, jika kamu sibuk dengan melakukan sesuatu, fala takun bi ghairil ladzi yarda billahu tushghal, maka jangan kamu menjadi tushghalu sibuk, jangan kamu menjadi sibuk dengan selain apa-apa yang diridhoi Gusti Allah. Falan yashabal insana, karena enggak akan menyertai manusia min ba'di mauti, setelah dia mati, ila qabri, ke alam kuburnya, illal ladzi kana ya'malu, kecuali apa-apa yang telah dia kerjakan. Ala, ingatlah, innamal insanu dhaifun, ingatlah manusia itu hanya ibarat tamu li ahli, bagi keluarganya. Namanya tamu, satu persatu dari tamu mesti pamit. Yuqimu, dia bermukim qalilan, sejenak, sebentar, sedikit, indahum, pada keluarganya. Apa terus-terusan? Yang enggak, sumayar halu, kemudian pergi pamit. Masuk tamu enggak pamit. Al-Fatihah.